Sesi keynote lecture ini akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Dr. Marina M. Ludong, spesialis patologi klinik. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Marina Maria Ludong, spesialis patologi klinik, merupakan dokter yang menyelesaikan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Manado, dan setelah lulus menjadi staf pengajar bagian patologi klinik FK Unsrat Manado. Pada tahun 1996 meraih gelar dokter spesialis patologi klinik dari FKUI dan kemudian menjadi staf peneliti di Lembaga Eichmann, Jakarta sampai tahun 1999, khususnya mengenai talasemia. Sejak tahun 1999 bergabung dengan Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanegara sebagai staf pengajar bagian patologi klinik, dan di FK Untar menjabat sebagai Kepala Bagian Patologi Klinik dan pernah menjabat sebagai Ketua Medical Education Unit. Aktif sebagai anggota IDI, aktif dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia. Pernah menjabat juga sebagai Ketua PDS Patklin Cabang Jakarta, dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat PDS Patklin. Baiklah, tanpa berpanjang kata lagi, saya serahkan kepada moderator, kepada Dr. Marina, saya persilahkan. Terima kasih Dr. Lumongga untuk perkenalannya untuk saya. Kita sampai pada keynote speech yang akan dibawakan oleh Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium. Dalam hal ini oleh Profesor Dr. Aryati, SPPK Konsultan, di mana Prof. Aryati akan memperkenalkan kepada kita mengenai apa itu patologi klinik. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini kan di berita-berita, di medsos, sering sekali orang menyebutkan mengenai spesialis patologi klinik. Dan itu kayaknya apa sih patologi klinik ya? Tapi saya yakin kita teman-teman dokter-dokter sejawat pasti sudah yakin ya. Tapi ya untuk mengingatkan kembali, Prof. Aryati akan menyampaikan kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita apa sih patologi klinik, bagaimana sih Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik, di mana sih kita berkiprah ya, di mana kita berada, bagaimana kompetensi kita ya, dan bagaimana kalau ada yang sejawat-sejawat yang ingin menjadi dokter spesialis patologi klinik. Silahkan Prof. Aryati, tapi izinkanlah saya untuk sebelumnya membacakan CV dari Prof. Aryati. Tolong disampaikan, dipaparkan ya. Nah, sini kita bisa lihat bahwa Prof. Aryati lahir di Surabaya, tinggal juga di Surabaya ya. Prof. Aryati meraih dokter umum, spesialis patologi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, meraih S2, S3 di program Pasca Sarjana Universitas Airlangga juga, dan meraih konsultan penyakit infeksi tahun 2007 dan menjadi guru besar Airlangga pada tahun 2013. Prof. Aryati itu aktif sebagai staf pengajar di Departemen Patologi Klinik FK UNR Surabaya, menjadi KPS subspesialis patologi klinik dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan Prof. Aryati juga sebagai asesor sertifikasi dosen nasional. Kemudian kita sama-sama tahu bahwa Prof. Aryati itu sebagai Ketua Umum PPPDS Patklin, sebagai Dewan Kehormatan PMI Kota Surabaya, dan sebagai tim pakar medis Satgas COVID-19, dan sebagai tim advokasi pelaksana vaksinasi PBID, dan juga anggota konsorsium pemanfaatan teknologi dan inovasi untuk penanganan pandemi COVID-19. Silahkan Prof. Aryati. Baik, terima kasih banyak Dr. Marina, sekjen saya dan kakak tercinta saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua pembicara dan moderator dari tadi pagi. Saya bangga sekali dengan sejawat saya semua ini. Aduh, luar biasa ya. Mudah-mudahan para hadirin yang hadir di sini puas ya, bisa mengikuti sampai sore nanti dan banyak manfaat yang bisa didapatkan ya. Jadi kalau yang akan saya sampaikan sebenarnya sederhana aja sih. Kemarin tadi udah bilang nih, apa sih SPPK itu, PK tuh apain sih gitu ya. Nah, banyak yang ngira tuh lab PK isinya cuma gini doang gitu kan, mikroskop, labu ukur gitu-gitu ya. Bahkan saya pernah mewawancara calon PPDS, tahu nggak nanti SPPK ngapain, mipet-mipet gitu kan, mipet-mipet gitu ya. Jadi bayangannya tuh masih seperti itu, ada tuh yang seperti itu, ngapain gitu, nggak bisa nerangin apa. Pokoknya pikirannya tuh nyantai-nyantai aja di belakang alat-alat gitu, nggak ngapa-ngapain. Nah itu ya. Sekarang kita bahas nih, ngapain sebetulnya ya. Definisi patologi itu apa sih? Spesialisasi ilmu yang mempelajari dan analisis cairan tubuh
nggak hanya darah gitu kan, urin, sputum, sekret dari mana aja ya, sekret vagina ya, feses. Dan yang pernah juga saya dapatkan itu dari cairan folikel untuk ibu-ibu yang sudah 5 tahun nggak bisa punya anak gitu ya, diambil cairan folikelnya. Dari anak-anak bayi yang ditakutkan kena TORS gitu ya, diambil cairan bola matanya, dicek tuh. Ya seperti itu, sampai seperti itu tuh. Nah, sehingga kemudian ada lab hematologi, isinya apa aja. Tadi yang Dokter Nini terangkan gitu ya, lab kimia klinik itu ada pemeriksaan untuk jantung, untuk kolesterol, diabetes dan segala macam ya. Lab imunologi ya yang terkait dengan tadi Dr. Puspa terangkan tentang NS1, IgG, IgM segala macam toh itu ya. Mikrobiologi dalam penyakit infeksi termasuk juga untuk untuk sekarang tuh ya kita lihat bahwa infeksi kan COVID nih, nggak ada yang nggak kenal PCR, NAT ya, antigen, jadi semua jadi sepertinya familiar semua ya, semua tidak hanya dokter pun paham itu ya. Dan juga ada kultur-kultur juga ya, dan bank darah dan kedokteran transfusi yang Dr. Leni tadi telah sampaikan. Nah, secara umum tadi Dr. Abbas sudah menerangkan ya, pra-analitik itu mulai dari pengambilan sampel, persiapan pasiennya. Tadi itu Dr. Abbas menerangkan juga ada variasi diurnalnya loh, hati-hati kalau periksanya nanti harusnya baiknya pagi itu lebih tinggi misalnya kortisol, periksanya malam, nah pasti beda nilai rujukannya ya. Pre-analitik itu sebetulnya 60-70% tadi yang saya Dr. Abbas. Nah, analitik itu adalah gitu kan pemilihan apa alatnya yang digunakan di sana ya. Bagaimana pengerjaannya, pemantauan mutunya itu dianalitik juga ya. Jadi apakah bagaimana sensitivitas, spesifitas dari masing-masing alat ini, analitiknya di labnya ya. Post analitiknya bagaimana gitu kan. Setelah pengetikannya tadi apa juga telah terangkan, interpretasinya ada 2 macam tuh. Interpretasi dari alatnya nggak salah. Misalnya tadi Dr. Puspa telah menerangkan NS1 tuh sensinya nggak tinggi gitu ya. Ya sekitar 60-70% lah gitu. Penelitian yang kami lakukan dengan Dr. Puspa mulai sejak tahun 2010 itu memang nggak tinggi NS1, tapi spesiesnya hampir 100%. Artinya kalau teman-teman ini mendapatkan NS1 yang negatif, tidak menyingkirkan dia terinfeksi dengue. Artinya apa? Loh, dia terinfeksi loh gitu ya. Tapi kok negatif, salah nih labnya? Enggak salah ya. Itu interpretasi dari labnya udah bener. Ya, udah bener. Tapi memang kemampuan alatnya segitu. Karena apa? Infeksi sekunder tuh jarang dia bisa tinggi ya sensitivitasnya. Karena dia udah di clearance, ada antibodi yang timbul dengan antigen yang masuk gitu ya, membentuk kompleks di clearance cepat gitu. Jadi bisa negatif beneran. Tapi dalam interpretasinya itu sebetulnya dia negatif palsu, terdapat tapi di alatnya nggak salah ya. Spesiesnya bener 100%. Jangan sampai dibilang ini pasien kok kenapa trombositnya normal kok, tapi NS1-nya kok positif sih? Nah, NS1 positif itu bisa pada apa? Nggak hanya demam berdarah aja, demam dengue yang trombositnya normal pun bisa positif. Demam yang cuma sebentar aja, tapi karena dengue positif juga, gitu ya. Jadi interpretasi itu sangat perlu teman-teman dokter yang hadir ini untuk mengetahui hal itu, ya. Sehingga ada 2 macam tuh, interpretasi dari lab-nya sama interpretasi dalam mengaplikasikan secara klinis, gitu kan. Nah, hematologi dulu zamannya masih sekolah mungkin masih pakai HB Sahli ya mungkin ya. Oh ya udah enggak lah ya kita tinggalkan aja. Dalam arti sekarang kalau untuk yang di laboratorium bahkan di puskesmas sudah pakai nih hematologi analyzer ya. Bisa menghitung misalnya mau lihat apa aja HB, leko semua bisa. Tadi yang dokter ini terangkan MCV, MCH, MCHC, apakah ini anemia jenis apa bisa. Mau pakai yang 3 div yang seperti di puskesmas atau yang di rumah sakit besar-besar atau di lab-lab pemerintah apapun swasta bisa. Yang 5 div yang udah canggih-canggih tadi dokter ini bilang ada red HE bisa ya. Tergantung alatnya yang digunakan apa gitu ya. Sehingga parameternya akan semakin lengkap kalau dia memang speknya spesifikasi semakin canggih. Koagulasi juga gitu, macamnya banyak ya. Ini tromboelastografi ini pasien-pasien COVID tuh untuk menentukan dia hiperkoagulasi atau lebih dominan fibrinosis, apakah bakalan trombosis, bakalan nyumbat-nyumbat, ataukah bakalan perdarahan. Nah, bisa nih nanti dilanjutkan dengan D-dimer yang tinggi, tiba-tiba jelek atau tambah tinggi banget atau turun banget ya, dicek dengan TEG. Nah, hapusan datep ini perlu juga nih ya. Jadi kalau tadi hasilnya misalnya ternyata dari hematologi analyzer kok kayaknya nggak sesuai nih ya, MCV-nya tinggi banget sih. Kenapa ya? Nah,
Coba cek, ada apa di hapusannya atau leukositnya kok tinggi banget sih? Oh, ada sel mudanya banyak, gitu ya. HIV-nya tinggi, jangan-jangan nih selnya besar-besar kata dokter ini. Tapi ternyata bukan ya, karena apa? Nah, kimia klinik ada mulai dari urinalisis, dulu cuma ngelihatnya gitu doang, ya cari celup ya. Ada alatnya sekarang, bahkan alatnya sekarang udah canggih-canggih itu. Bisa nge-capture hasilnya apa aja yang ada dalam sedimen, dicek gitu ya. Tapi tentu matameter juga tetap diperlukan ya. Apakah ini benar hasilnya itu banyak eritrositnya atau enggak karena yeast-nya yang banyak gitu ya. Nah, seperti itulah yang dipelajari di patologi klinik ya. Elektrolit juga apakah hanya NaKCl enggak lah ya. Sekarang sudah ada Mg ya, Ca ion, kalsium ion, magnesium ya, fosfor dan sebagainya ya. Nah, ini alat-alat otomatis untuk kimia klinik udah seperti ini nih ya. Seperti ini canggihnya. Ini contohnya nih. Ya, kebetulan ini saya pakai yang di Stomo ya. Jadi kita sudah pakai Streamlab yang udah tinggal taruh aja ya serumnya terus jalan sendiri pakai ban berjalan nih, udah jalan terus disedot-sedot sama alatnya gitu ya. Nanti ada tim validasinya dari teman-teman adik-adik PPDS ini gitu kan. Mikrobiologi dan penyakit infeksi. Nah, ini untuk kultur-kultur, mau kultur dari mana ya, dari feses, dari liquor, cairan otak ya, dari darah dan sebagainya. Kemudian identifikasinya mau pakai apa? Ya, setelah dicat gram ya di semalam, di streaking, kemudian bisa dilihat, oh tumbuh nih. Kemudian dilihat nih apakah gram positif atau gram negatif ya, gram positif atau gram negatif. Nah, kemudian identifikasinya apa? Oh, bisanya masih pakai yang semi canggih, nggak canggih-canggih banget. Oke deh, 20 ini aja uji biokimianya, gitu ya. Mau pakai yang lebih simpel lagi, udah konvensional aja. Tapi tentu hasilnya bisa berbeda dikit-dikit, ya. Tapi juga bisa berbeda dalam tata laksananya, gitu. Nanti kalau pakai konvensional pseudomonas, keluarnya pakai yang canggih-canggih ini, berkodera sepasea. Nah, ya beda-beda tuh nanti treatmentnya. Malaria, ya malaria juga bisa dilihat. Nggak cuma ini aja. Ini kalau udah tinggi gini bisa ngelihatnya. Susah nih ngelihatnya misalnya cuma dikit. Ada imunokromatografinya ya, rapid test-nya. Imunologi kita lihat nih, ELISA masih pakai sih kalau untuk cek-cek yang nggak terlalu banyak ya, yang masih belum established gitu ya, misalnya cek-cek untuk penelitian ya, masih banyak tuh pakai ELISA misalnya anti mutant hormon ya, SHBG gitu. Tetapi kalau yang sudah established kita sudah menggunakan yang analyzer yang otomatis gitu ya. Ini misalnya untuk cek CD4 ya, untuk stem cell ya, untuk penentu leukemia apakah ini jenisnya myeloid atau yang limfoid ya. Ini capillary erythropoiesis mau lihat HB apa nih, HB patika ya, HB apa, HBe dan segala macam ya, apa beta thalassemia. Nah, ini alat-alat untuk rapid test ya, untuk POCT. Nah, molekulernya udah kenal semua nih, yang rasanya udah jadi sangat ahli dalam hal PCR. Padahal ngerti nggak sih sebetulnya ada macam-macam loh. Makanya kadang bisa beda sana beda sini. Kok bisa sih sana positif sini negatif? Nah, ya. Ini ada closed system ya, closed system itu adalah ya reagennya ya mulai dari datang nanti waktu diproses peranalitiknya masuk ke analitik kalau pakainya closed system mulai dari ekstraksinya ya, memperbanyak DNA-nya itu udah pakai satu macam aja ya. Tapi kalau open alatnya ya ini ya reagennya gonta ganti. Bisa ganti-ganti nanti CT value maksimalnya ada 36, ada 40 gitu ya. 38 gitu ya. Ini adalah yang otomatis, yang closed system ya, closed system. Nah, ini bank darah tadi yang diterangkan oleh Dr. Leni gitu ya. Jadi ada yang direct yang mungkin teman-teman semua udah tahu nih. Golongan darahnya apa gitu ya. Golongan darah A pakai yang ini. Kemudian kok ini lemah nggak? Harus dilanjutkan nih pakai reverse ya. Kalau mau ditransfusi cross match seperti ini ya, blood banking ya, BDKT nanti akan belajar seperti ini nih antara lain. Manajemen. Jadi nggak cuma di belakang lab doang. Ngurusin manajemen mulai dari stok reagennya gimana, logistiknya gimana gitu kan. Mau bikin lab yang cuma sampai jam 9 atau mau yang 24 jam? Berapa tenaga analisnya? Mau dikasih harga berapa? Harga labnya, harga ini mau bikin IgM untuk apa? IgM anti HAV untuk hepatitis A gimana? Berapa harganya ya? RS1 mau dikasih harga berapa? Nah, ini urusan manajemen juga nih. Ya, ngomong sama pimpinan rumah sakit nih kita butuh pelatihan canggih. Nah, manajemen juga nih ya. Nah, kita lihat nih, ini adalah pneumatic tube. Apa? Itu adalah alat yang mempercepat kita misalnya dari ruangan ya, pengambilan darah,
Ya, zaman dulu mungkin kalau kita masih tahu kurir datang mengambil pasien dibangun jam 5 pagi, jam 7 baru diambil ya, masih mampir dulu rokokan atau sarapan, sampai ke laboratorium jam 10 udah darahnya udah bisa nggak valid lagi gitu ya, pakai pneumatic tube cepet banget ya. Hitungan menit udah nyampe ke lab patologi klinik gitu ya. Nah, QC-nya nih penjaminan mutunya, internalnya, eksternalnya dicek ya. Loh, manajemen stoknya gimana nih ya. Kemudian akreditasinya apakah lab itu dibikin udah sudah terakreditasi ya, ada ISO 15189, ada KALK dan sebagainya nih ya, Dr. Abbas tadi termasuk itu ahlinya ya. SPPK itu ngapain sih? Spesialis apa itu? Kok baru dengar, bukan baru dengar, cuman dulu mertua saya juga tanya gini, mertua saya bilang gini, "Mantu saya ini spesialis apaan sih? Nggak pernah dengar." Nah, kata orang awam, patologi klinik, "Apa ya? Ngapain sih? Prakteknya di mana?" Di lab. Emangnya dokter di lab ngapain sih? Dokter kok di lab? Ya. Spesialis lain, SPPK, yang mana ya? Nggak pernah ketemu tuh. Oh, cuma tanda tangan doang ya? Ngapain sih perlu spesialis? Kan hasil udah keluar dari alat. Nah, itu ya. Gitu tuh ya. Nah, padahal enggak kan. Terus spesialis itu adalah nih ya, harus memenuhi standar nih profesi PK. Mampu melakukan kegiatan profesi sesuai kompetensi berdasarkan kurikulum. Nah, BPDS-nya gimana ya. Jadi tentu wajib nih memberi ekspertis yang berhubungan dengan hasil pemeriksaan lab ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ke laboratorium cari aja SPK-nya pengen diskusi gitu ya, bertanggung jawab atas mutu hasil pemeriksaan lab ya. Baik sebagai individu atau sebagai anggota tim. Nah, ini yang timnya penting nih ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, bisa aja teman-teman klinisi atau teman-teman dari dokter umum bertanya langsung ke SPPK bisa ya. Tetapi kok dalam tim tentu ada apa ya, ada sharing keilmuan di situ gitu ya. Jadi misalnya kenapa sih hasilnya kok CKMB-nya nggak terdeteksi tapi kok troponinnya tinggi? Itu kita bisa terangkan kenapa begitu. Kenapa ini hasil IgM denggenya positif padahal orangnya nggak menunjukkan apa keadaan demam berdarah. Nah, ternyata tuh sisa-sisa antibodi yang kemarin ternyata dia tifoid. Nah, itu juga ekspertis dari SPPK. Sehingga apa aja kemampuannya ya dalam bidang medis, dalam bidang teknis, manajemen ya, berbagai masalah dalam bidang medis tentu pendekatannya dalam bidang laboratorium ya, analisis, interpretasi hasil ya itu tentu tidak hanya begitu. Jadi mulai dari mempersiapkan mulai dari analitik ya, memberikan apa tuh latihan ke perawat ya, keilmuan dengan analis ya, dengan ATLM ya. Kemudian setelah hasilnya keluar, divalidasi, dicek begini, dicek secara holistik interpretasinya, kemudian di-share ke pengirim ya, share-nya bisa pakai sistem LIS ya, HIS ke rumah sakit ya, Hospital Information System gitu juga bisa dari lab ke ruangan-ruangan ya, atau mungkin kalau di lab swasta udah langsung kan dikirimin via WA, via email gitu ya. Kalau bingung-bingung mungkin bisa ditanyakan gitu ya. Nah, memberikan penjelasan kepada sesama rekan dokter. Jadi misalnya nih, kenapa nih hasilnya kok hasilnya kenapa kok nggak sesuai? Kenapa hasilnya kok nggak positif sih? Ya, kayak gitu tadi. Ya, jadi ada harapan-harapan yang biasanya klinisi kalau misalnya teman-teman dulu ya, saya dulu sekarang udah enggak ya. Kalau nggak cocok itu terus cari lab lain untuk perbandingan. Nah, keluar lagi bingung lagi kok gini sih hasilnya. Tanyalah kepada akhirnya tuh saya di WA banyak teman-teman dari klinisi, "Ini kok gini sih? Kok gitu sih?" Nah, ya bisa terangin ya. Kita terangin, nah itu yang akhirnya kalau teman-teman yang hadir sekarang mendengarkan, oh begini, tahu nih ternyata hasilnya bisa karena ini, karena itu, enak nih ya neranginnya ke pasien ya sehingga bisa melanjutkan usulan apa? Pemeriksaan lanjutan ya. Oh ternyata darah lengkap dulu yang paling murah nih, harganya kan antara 100 sampai 150.000. Udah tahu nih, oh leukositnya tinggi. Nah, ini jangan-jangan infeksi bakterial atau cuma stres aja. Bisa loh, stres aja, stres banget ya. Nah, itu bisa tuh ya. Pernah ada yang sakit nyeri sekali di ulu hati, terus dia meningkat sedikit seret leukositnya gitu ya, karena ada pertengkaran dalam rumah tangga. Nah, seperti itu gitu. Ya, memberikan pelayanan konsultasi. Nah, teknisnya apa? Tadi ya, mulai dari pemeriksaan labnya itu, pakai alatnya apa, ya, identifikasi masalah. Kalau ada nggak sesuai begini, ada alat baru, kita bikin dulu nih, cek dulu linearitas keduanya gimana. Perbaikan metode pemeriksaannya, termasuk pemantauan mutu untuk kualitas internal dan eksternalnya ya. Nah, manajemen tadi itu, mulai dari pengadaannya ya, kemudian
menyampaikan ke pimpinan di rumah sakit atau di pimpinan di lab ya, di lab misalnya di lab swasta ke ownernya apa ke yang lebih tinggi lagi ya, ke ketua ininya, ketua labnya ya, yang biasanya mungkin mereka membahas lebih ke yang marketing dan segala macamnya ya, atau lain-lain. Tapi yang jelas itu untuk kegiatan internal laboratorium untuk menjamin kualitasnya itu adalah seorang SPPK ya. Data labnya gimana nih? Oh, ada yang nggak beres, kita evaluasi untuk perbaikan, menyesuaikan sarprasnya ya, perencanaan kegiatan pelayanan dan pengembangan laboratorium. Nah, ini yang penting. Apa sih yang harus diupdate? 10 kompetensi. Ini selalu saya dengan yang terangan tahun ini. Kemudian manajemen boleh, manajemen laboratorium tadi yang saya terangkan, hematologi, onkologi, ya urusan tumor markernya apa ya, Dr. Sri Hartini ini ya, seperti di Darmais nih ya. Jadi onkologi itu mulai dari kita memikirkan tumor markernya, ini larinya ke arah apa, ya ke arah yang mana, kardiocerebrovaskuler ya, kapan kita pakai itu ProBNP ya, kapan kita pakai CKMB. CKMB-nya kenapa kok tinggi banget ya? Ternyata harusnya pakai CKMB MES ya, karena banyak juga hasil yang false positive karena CKMB aja. Nah, itu ada tuh jelasannya di dalam kalau sekolah di sini nih ya. Untuk gangguan, untuk misalnya gangguan di stroke itu baiknya apa? Alzheimer nih udah mulai pikun-pikun nih, Alzheimer bukan sih? Nah ya, gastroenterohepatologi gitu ya, apakah ini hepatitis atau apa nih ada kuning gitu ya, apakah leptospira atau karena hepatitis A atau karena apa ya. Nefrologis, ini nefrologi lagi musim nih ya, banyak CKD pada usia muda ya, gagal ginjal kronis, penyakit ginjal kronis ya istilahnya ya, udah cuci darah segala macam, masih muda, masih umur 35. Metabolisme endokrin itu mulai dari diabetes, tiroid, ya, kegemukan, obesitas dan lain-lain. Penyakit infeksi yang diterangkan oleh Dr. Puspa, alergi imunologi, dan transfusi BDKT yang diterangkan oleh Dr. Leni tadi ya. Nah, apa aja ya, tentu bisa melihat dari textbook-nya, pesan jurnal, ya ikut seperti ini nih, acara seperti ini, webinar ya, kemudian update teknologi tentu mengetahui nih apa yang harus dipelajari tadi, pemahaman tentang analitik tadi ya, kemampuan pemilihan teknologi, jangan lupakan juga nih artificial intelligence ya, belajar itu juga, dan update kebijakan dari regulasi pemerintah, pedoman global dari WHO, CDC ya, panduan nasional dan tentu panduan Paklin nih. Kita berkali-kali mengeluarkan sejak adanya COVID di Maret 2020 ya. Itu sudah mengeluarkan panduan-panduan tuh, bahkan sampai terakhir kemarin tentang panduan untuk Omikron itu ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini sudah pada punya ya. Kalau belum bisa lihat di websitenya Paklin. Maaf saya lupa nih memasukkan websitenya Paklin. Proses hasil dimulai oleh 3 tahap ya, tadi telah diterangkan ya. Nah, lah kok saya barusan ketemu sama si itu, kok hasil saya kok negatif, padahal si itu positif. Nah ya tunggu dulu 3 hari lagi. Apalagi Omikron ini 3 hari loh inkubasinya, ya 3 hari lagi cek, positif 3 hari lagi, gitu ya. Jadi perlu nih kapan ngambilnya, ya. Kemudian analitiknya pakai mana, tadi ya post analitiknya, hasil udah keluar bingung lagi. Gimana nih CT value-ku kok 32 nih masih nularin apa enggak? Lah, CT maksimum berapa? Ya, 24 gimana nih? Nah, udah tiap hari kayak gitu tuh isinya orang-orang yang nge-WA gitu ya. Hasil PCR dapat dipertanggungjawabkan ya karena 3 tadi ini. Sehingga kalau ini bagus tentu kita bisa meminimalkan false positive dan false negatif ya. Dan interpretasinya juga harus hati-hati karena sesungguhnya kalau untuk COVID ya harusnya kan cukup positif negatif aja ya. Kalau keluar inkonklusif bingung gitu kan. Nah, keluar CT value bingung lagi gitu kan. Ini mau sembuh apa enggak? Kapan sembuhnya? Masih boleh isoman apa sudah harus masih boleh kantor? Sudah boleh kantor belum? Kadang-kadang gitu tuh, kapan boleh kantor? Nah, peran dari SPK jadi sudah terangkan ada peran medis, manajerial dan sebagai jembatan untuk mengatasi itu semua nih ya. Jadi kok dulu teman-teman di klinik suka ngomelin di lab gitu ya. Sekarang alhamdulillah dengan ada SPPK, ini jembatannya kita nih ya. Jadi apa sih yang nggak paham, ayo dipahamin gitu ya. Jadi alurnya mulai dari Pak Naliti tadi ya, saya nggak terangkan lagi. Tentu kalau begitu sudah diatur semua ini, faktor apa saja sih yang mungkin mempengaruhi valid nggak? Nah, baru dikeluarkan hasilnya ya. Kalau dikeluarkan bingung yang terima silahkan ya, karena kami memberikan partner nih kita nih ya untuk ekspertis hasil laboratorium ya, konsultasi baik kepada pasien maupun klinisi, memberikan usulan pemeriksaan laboratorium selanjutnya gitu ya. Dan tentu ini akan dinamis karena kalau kebutuhannya apa, ayo kita adakan ya. Butuh apa nih? Kita kepengen ada pemeriksaan hormon nih untuk supaya
hormon untuk supaya bisa langsing ya, nanti dengarkan ini ya dari Dokter Maria, mudah-mudahan nanti akan ada menyinggung-nyinggung itu tuh ya di akhir sesi nanti ya, sesi terakhir. Jangan beranjak dari sini ya sampai sore ya jam 15.30. Contoh kasusnya nih ya, diare. Sebenarnya ini bukan fokus di diarenya. Karena diare itu jangan dikira cuman kuman aja ya, banyak virusnya, diobatin antibiotik terus ya. Kadang-kadang hasil kultur tuh keluarin semua, padahal harusnya hanya 5 atau 6 aja tuh yang patogen gitu kan. Bisa darah lengkap. Nah, darah lengkapnya kok trombositopenia ya, kok rendah ya. Nah, cek di hapusan ternyata ada tuh gerombolan-gerombolan seperti gini nih ya, namanya clamping. Ternyata karena antikoagulannya EDTA-nya induced trombositopenia. Diulang, nah jadi tinggi seperti ini ya. Jadi itu ntar bisa, oh bisa gitu ya ternyata, ya bisa ya. Ini contoh lain nih ya, pemirsa nih perempuan dengan, nah ternyata kok hasilnya, nah PPT-nya sekian ya. Padahal sampelnya itu ini ya, lysis itu merah ya, X-ray itu kuning, DMX itu keruh ya karena banyak TG-nya ya. Diulang dengan metode mekanik, nah hasilnya ternyata, nah ya itu bisa seperti itu. Jadi inilah ilmu yang akan dipelajari di patoklinik dan tidak hanya itu saja ya, juga keluar nih dari lab. Jadi nggak hanya di lab aja, kita juga ngurusin PPRA ya, program pengendalian resistensi antimikroba. Ingat penggunaan antibiotika bijak gitu ya. PPI ini ahlinya Dr. Puspa tadi itu ya, pencegahan dan pengendalian infeksi, pengendalian dari Dr. Leni ya, K3RS ya, keselamatan kerja di rumah sakit dan semua spesialisasi yang terkait dengan semua bidang ilmu. Nah, kita ada pertemuan nih, pertemuan rutin ya, setiap minggu atau setiap bulan, silahkan itu bisa diadakan di internal masing-masing rumah sakit yang teman-teman yang bekerja ini ya. Dan kita bekerjasama juga dengan apa? Karena sebagai penanggung jawab tentu di dalam lab itu ada ILKI, Ikatan Laboratorium Indonesia, kalau rumah sakit dengan Persi ya, dengan vendor-vendor atau mitra kerja kita yang namanya Gakes Lab ya, dan Patelki itu mitra kerja kita, analis kita ATLM ya. Dan jumlahnya udah hampir 1.700, bahkan mungkin hari ini udah lebih ya. 32 cabang terbaru yaitu di Bangka Belitung, sebelumnya bulan kemarin bulan Oktober itu di Palangkaraya, jadi ada 32 cabang, jumlahnya hampir 1.700 dan kontribusi kita sudah ke pemerintah juga, panduan ya, masukan ke pemerintah untuk kebijakan nasional dan untuk uji diagnostik, kami juga melakukan validasi antigen ya, dan segala macam edukasi ke masyarakat melalui webinar, wawancara. Visi misinya tentu inginnya sih menjadi unggul dan profesional tahap internasional. Misinya kompetensi dan profesionalitas ya, tentu kualitas pendidikan, kerjasama dengan organisasi lain ya, OP lain, keseminatan juga ya dengan KKI ya, dengan yang lain ya, peran serta profesi Patklin dalam menunjang pemerintah di bidang masyarakat. Nah, kalau mau sekolah SPPK di mana nih? Mau sekolah mau ambil jadi SPPK ya. 11 center ada di Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Surakarta, Malang, Makassar, dan Pasar. Ini petanya ya. Petanya. Makasih Dr. Maria yang buatin saya nih ya, ketua Infokom saya. Tantangan ke depan kolaborasi aktif nih ya, yang penting nih. Dengan klinisi tadi ya. Jadi kalau ada hasil begini supaya jangan sampai ada yang ngomel, jangan apa. Nah, harus bagus nih komunikasinya ya. Komunikasi efektifnya harus bagus nih. Tentu dengan yang lain ya, teman-teman dokter umum, dengan semua lah ya yang jaga di IRD, dengan ATLM analis itu ya, dengan perawat pengambil sampel, dengan petugas admin ya, termasuk juga yang bagian ini juga kita harus hormat juga sama yang bersih-bersih ya, kalau enggak siapa yang bersihin kamar kita ya. Di rumah sakit manajemen rekanan ya, rekanan itu yang mitra kerja tadi itu, jadi mau pakai alatnya siapa ya. Tadi ada merek-merek tadi itu ya, itu saya bukan promosi ya, tapi begitulah nanti kita akan ketemu dengan para mitra kerja tadi yang akan memberi juga sponsor untuk kita mengadakan webinar ya. Self branding, entrepreneurship ya. Jadi artinya itu jangan merasa malu jadi SPPK ya. Dulu tahun 95 saya jadi mengambil PPDS-PK tuh biasa aja karena memang pengennya sih jadi dosen gitu. Tapi nggak ngira kok bahwa ternyata cepat banget ya meningkatnya, dan ternyata memang harus keluar ya dari lab dan untuk menunjukkan bahwa ini ya ada hasil yang keluar itu bagaimana interpretasinya, itu penting banget. Jadi juga ada istilah entrepreneurship ya, jadi yang nggak cuman yang ada gini, tapi kita harus bisa juga memberikan penerangan, dan tentu yang hadir ini pun juga akan terbantu ya kalau misalnya ada interpretasi seperti begini, bisa memahami gitu ya.
dan bagaimana daya saingnya ya. Jadi itu beda ya sekarang ya. Image DSPK yang dulu sama yang sekarang ya Maaf, beda Prof, ya. tinggal 1 menit, Prof. Oh, pas habis. Jadi previous DSPK dengan kompetensi klinis, manajer tambah dengan entrepreneurship sehingga nah saatnya naik tingkat nih ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ambil PK tertarik, ayo. Terima kasih. Semoga yang hadir paham ya. Teman-teman dokter mungkin yang tertarik masuk PK, ayo join us gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.